Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel gua dan kali ini gua akan bahas dua pertandingan penting ya dari Liga Champions. Yang seperti lu udah tahu, semalam eh, dua tim kuning ya meraih hasil berbeda. Villarreal secara mengejutkan bisa menyingkirkan Bayern Munchen dan ini banyak yang nggak menduga, gue yakin. Sementara Chelsea justru tersingkir ya, dikalahkan oleh Real Madrid ya. Gua akan bahas satu-satu dulu. Gua akan bahas dari yang paling menarik dulu deh, tersingkirnya Bayern Munchen. Jujur ini gue yakin semua juga banyak yang nggak menyangka ya Munchen akan tersingkir, bahkan dengan cara yang sangat menyakitkan ya, dengan adanya gol di menit-menit terakhir yang seharusnya mereka paling tidak bisa memaksa lah pertandingan dilanjutkan ke ke babak 2 kali 45 atau extra time, dan ternyata ada gol di menit terakhir dari pemain muda. Ini pemain muda dari Nigeria, gue juga baru tahu namanya Samuel Chukwueze. Ya, ini udah dapat caps lumayan juga di di Nigeria, 23 kali main 4 gol ya, walaupun posisinya winger. Nah, gue bahas dari Bayern Munchen dan Villarreal dulu ya, di mana The Yellow Submarine berhasil menenggelamkan FC Hollywood ya. Nah, sebenarnya gini, banyak yang nggak ngeh ya bahwa Villarreal ini sejak musim lalu ya, sejak ditangani sama Unai Emery ini semakin bertransformasi menjadi tim yang sangat kuat, yang sangat solid ya, lebih tepatnya. Bagaimana Unai Emery ini bisa mengumpulkan para pemain-pemain dalam tanda kutip buangan sehingga bisa menjadi tim yang sangat kompak dan juga solid ya. Kita lihat di sana ada dua pemain mantan Arsenal dan juga dua mantan pemain asal Spurs ya. Ini ada Kokolan, kemudian juga satu pemain mantan pemain Arsenal, Kokolan, kemudian Justin Voigt dan juga Giovanni Lo Celso. Ya, ini ya, Giovanni Lo Celso masih pinjaman lah, tapi intinya pernah berseragam Spurs ya. Nah, di media-media gue baca banyak yang menyalahkan seorang Nagelsmann. Nah, gue akan mengawali video gue kali ini terkait dengan kegagalan Munchen ini dari Nagelsmann, karena ada yang mengatakan mulutmu harimaumu. Ini adalah salah satu faktor yang mungkin pelatih-pelatih muda ini masih kurang berpengalaman ya. Walaupun tentunya Nagelsmann adalah pelatih hebat, kita tahu, tapi usia dia masih 34 tahun. Kelihatannya memang pengalaman berbicara di sini. Ya, kita lihat bagaimana menurut gua ada kalau dikatakan kesalahan itu dia 2/3-nya lah ya. Pertama, dia memberikan komentar yang justru membuat Villarreal menjadi terbakar motivasinya. Ya, dia dalam satu konferensi pers mengatakan kita akan menyelesaikan pertandingan ini di leg pertama, dan ternyata mereka justru yang kalah di leg pertama dengan 1-0, dan ini membuat akhirnya pekerjaan mereka menjadi sulit ya. Di leg kedua mereka harus menang dengan selisih 1 gol. Kemudian yang kedua, ini yang paling banyak akan gue belah dagingnya, soal taktik dan strategi. Kalau kita bandingkan pertandingan leg pertama dan leg kedua, Villarreal itu tidak mengubah sama sekali formasinya, tidak mengubah sama sekali. Sama persis pemainnya, sama persis formasinya, sama persis posisinya. Ya, ini kalau kita lihat, gue bedah satu-satu. Di penjaga gawang ada Rulli ya, seperti biasa. Kemudian di belakang back four ada Estupinan, terus ada Pau Torres, Albiol, Voigt di kanan. Terus di tengah ada Kokolan, Parejo, Capoue, kemudian Giovanni Lo Celso yang tadi gue sebut, pemain pinjaman dari Spurs. Di depan Granollers dan juga Gerard Moreno, sama persis. Ini menunjukkan Villarreal, Unai Emery sangat yakin dengan tim terbaik atau pasukan terbaik mereka yang mereka turunkan di dua laga ini. Percaya diri kuncinya. Nah, sebaliknya kita ke Munchen. Munchen itu menurut gua nggak jelek juga di di pertandingan leg pertama. Menurut gua mereka menguasai pertandingan, walaupun mungkin shot on goalnya nggak banyak ya. Cuman ada lah. Menurut gua lebih kepada sial ya. Kadang-kadang ada area di mana kita nggak bisa membedah secara empiris kenapa ini kalah, kenapa ini menang. Karena memang mereka cukup menguasai pertandingan, berapa kali menekan, lakukan tusukan-tusukan, tapi memang menurut gua hanya kurang beruntung. Logikanya kalau gua
di leg kedua itu gue nggak akan mengubah begitu banyak pemain ataupun formasinya, ya. Nyatanya Nagelsmann, nah ini dia, mungkin karena masih pemain pelatih muda, sifat agresivitas sikap agresifnya sangat besar, sehingga dia memang sangat beralasan tadinya pakai 4 back ya. Di pertandingan pertama mereka pakai 4 back ya. Nih gua lihat dulu. Dia pakai 4 back sebentar. Dia pakai 4 back dan di pertandingan kedua, di leg kedua dia rubah jadi pakai 3 back. Ya, jadi satu dikorbankan. Kebetulan memang Sule nggak main. Niklas Sule kemudian diganti dengan Goretzka. Jadi lebih memberikan, memang tujuannya gue ngerti, dia ingin memberikan ofensivitas yang lebih, kemudian memberikan kreativitas. Ya, tapi yang menjadi masalah kalau lihat ini 3 back yang menurut gue sangat aneh. 3 backnya itu Pavard yang sejatinya adalah fullback, dan juga Lucas Hernandez yang juga sebenarnya banyak juga berperan sebagai back kiri. Jadi sebenarnya mereka hanya memainkan satu pure center back, tapi kemudian dipakai 3 back dengan 3 back sejajar dengan 2 fullback yang punya naluri fullback. Dan dari statistik juga ternyata musim ini itu bukanlah formasi atau kombinasi back yang sering dipakai dari Nagelsmann. Jadi udah 38 kali mereka main musim ini, hanya 7 kali mereka pakai 3 back ini. Dan nah ini dia, mereka menggunakan formasi yang tidak lazim ini di pertandingan yang sangat menentukan. Jadi ada teori dalam perang, dalam skema yang menentukan, jangan lo mencoba hal-hal yang terlalu baru, ya. Baik senjata, baik teknik dan sebagainya. Unless lu bener-bener yakin banget dengan hal tersebut. Kalau enggak, lu mendingan main aman dengan formasi yang memang atau dengan senjata yang memang sudah biasa dilakukan oleh pasukan itu, ya. Jadi dia pakai 3 back nih. Sebenarnya ini nggak salah, karena yang gue bilang tadi, dengan ditarik di Sule ini nggak bisa main, akumulasi kartu, digantilah dengan Goretzka yang lebih menjaga keseimbangan dan juga bisa memberikan kreativitas, masuk akal. Dan itu berbuah manis. Munchen unggul 1-0 ya lewat Lewandowski di menit 52. Nah, sampai di sini sebenarnya nggak ada yang salah ya, walaupun belum bisa kill the game ya. Gitu. Sama satu lagi yang diganti itu Gnabry sama Sané. Kalau ini nggak terlalu masalah nih. Ini hanya pergantian apple to apple. Jadi mungkin lebih penyegaran, kan posisinya Gnabry sama Sané sama. Nah, cuman yang jadi masalah menurut gua, ada kritikal lagi taktik yang dilakukan yang menurut gua bikin blunder dari Nagelsmann. Di menit ke-82 ya, ketika mungkin itu dia, Nagelsmann mungkin pengen gue pengen habisin pertandingan ini deh. Dia masukin lah si Gnabry ya. Jadi Gnabry cadangan kali ini, Sané yang main. Gnabry dimasukin, digantiin Musiala ya. Kemudian dimasukin lagi Alphonso Davies, digantikan Lucas Hernandez. Menurut gua Gnabry dipasang untuk mengeksploitasi daerah sisi sayap dari Villarreal. Cuman Unai Emery ini kan kita tahu ya, punya pengalaman di Eropa luar biasa ya. Musim lalu kita tahu dia bawa juara juga Europa League dengan mengalahkan MU di final. Nah, dia jawab langsung diganti dengan masuknya tadi tuh Samuel Chukwueze. Jadi di antara pergantian Munchen, Samuel Chukwueze dimasukin sama si Unai Emery. Maksudnya adalah apa? Justru untuk mengeksploitasi balik daerah yang akan sering ditinggalkan sama Munchen, daerah winger. Karena Gnabry memang ditaruh untuk supaya bisa mencocor sisi kanan atau kiri lah, mungkin kebanyakan kanan dari Villarreal. Ditaruhlah Samuel Chukwueze ya. Dan akhirnya it works. Ya, dalam skema serangan balik, yaitu tadi karena memang sering naik Gnabry, jadi kosong daerah situ, kocar kacir, serangan balik, gol, selesai ya pertandingan. Nah, ini yang gue bilang, pertama terlalu agresif, terlalu berani. Nagelsmann memainkan 3 back sejajar yang jarang mereka tampilkan. Dan kedua, di saat-saat kritikal dia semakin membuat kesalahan. Ibaratnya pesawat ini udah altitude-nya udah sedang begini, tapi malah diturunin, gasnya juga dikencengin, akhirnya makin nyungsep dan kalah. Ya, walaupun ada upaya untuk mencari gol kemenangan di menit-menit terakhir, tapi gagal, kalah. Villarreal bertahan dengan sangat baik. Lewandowski dimatikan. Nah, ini juga kelebihan dari Unai Emery.
Ya, jadi bertahan itu bukan hanya sekedar bertahan menumpuk pemain, tapi juga bagaimana seperti bisa menciptakan mekanisme di jam. Jadi ketika ini ditekan, ini menjaga siapa yang mengisi, kemudian siapa yang membuka, siapa yang menutup. Ini benar-benar seperti mekanisme mesin gitu ya. Jadi satu sama lain udah tahu mau ngapain ketika bertahan. Dan gue rasa lu nggak akan bisa bilang ini kebetulan atau sekedar lu nyinyir ini parkir bus. Melawan tim sebesar Munchen, lu bisa tidak memberikan ruang bagi seorang Lewandowski selama 90 menit. Hanya sekali atau dua kali dia syuting. Ini luar biasa, bukan kebetulan. Jadi ini pengalaman berbicara di sini. Gitu. Nah, jadi jujur ini nggak ada yang menyangka, dan selamat buat Villarreal yang bisa melaju ke semifinal. Dan di preskon juga mengatakan siapa nama Unai Emery, kami tidak mau dikenal sebagai orang yang datang dari kota kecil, orang yang baik, orang nice people from the small village di semifinal ya. Artinya mereka mengatakan mereka akan tetap fight siapapun lawannya nanti di semifinal ya. Kan lawannya tentu antara kita lihat ya, antara Benfica atau Liverpool ya. Kemungkinan mungkin Liverpool ya kalau kali ini ya. Ya anggaplah dengan Liverpool. Nah itu. Nah sedikit lagi kayak yang kedua gua ke Madrid dan Chelsea. Nah ini pertandingan yang seru, berbeda dari Munchen dan Villarreal yang lebih saling menjaga ya untuk tidak tercipta gol. Tapi di Madrid Chelsea ini jual beli gol ya, bermain terbuka. Dan gak ada yang menduga, jujur juga Chelsea bisa membalikan kedudukan di 90 menit leg kedua. Ya setelah mereka tertinggal dengan skor yang sama di Stamford Bridge 1-3 di leg pertama. Nah, yang menarik di sini juga ini ada kemiripan juga dengan Munchen Villarreal. Bedanya adalah kalau di Madrid yang tidak banyak melakukan perubahan, hampir tidak ada perubahan kecuali di belakang. Karena Eder Militao memang tidak bisa main karena akumulasi kartu, dan posisinya digantikan oleh Nacho ya, oleh Nacho. Jadi hampir sama, artinya sekali lagi luar biasa ini Don Carlo, bagaimana dia bisa menciptakan satu tim yang sangat solid, sangat kuat di pertandingan yang sangat penting. Mereka bahkan sempat sedikit tertekan ya ketika mereka kebobolan dari Chelsea, atau kalah lah, ketinggalan 3-0 ya. 3-0 sampai menit 75. Kemudian, nah ini dia bagaimana kecerdasan seorang Ancelotti, dia kemudian memasukkan seorang Rodrigo. Nah, menggantikan Rodrigo itu gantiin siapa ya? Gantikan Casemiro. Nah, kenapa digantikan Casemiro? Karena dia butuh gol. Ya Casemiro memang bagus menjaga keseimbangan di tengah, tapi dia butuh gol sehingga dimasukkanlah Rodrigo. Dan sebelumnya juga sama, di menit 73 juga dia melakukan pergantian yang menurut gue sangat luar biasa ya. Seorang Toni Kroos yang boleh dibilang tidak tergantikan, tidak sangat vital, kemudian dimasukkan Camavinga karena Kroos memang kelihatannya agak keteteran ya menahan lini tengah dari Chelsea. Dan satu lagi yang dia lakukan adalah memperbaiki yang rusak, yaitu Mendy ya. Kita tahu di pertandingan ini ada satu Ferland Mendy ini nggak tahu kenapa ada satu momen dia kehilangan bola di tengah, kemudian ada serangan balik, ada gol kalau nggak salah dianulir untungnya ya, Marcos Alonso. Tapi itu gara-gara Ferland Mendy yang blunder. Bahkan juga ada kalau nggak salah gol ketiga ya, yang seharusnya dia bisa tutup dengan tumit kaki, dia nggak lakukan. Jadi mungkin ada something, kita nggak tahu. Ditariklah dia, digantikan Marcelo ya. Marcelo umurnya udah 30 sekian, untuk bermain 20 menit terakhir sih nggak ada masalah ya, atau 15 menit terakhir lah dibasuhkan lagi, jadi lebih solid. Kemudian adalah gol yang sangat penting dari Rodrigo. Ini juga sangat sangat luar biasa ya. Ini umpan dari Vinicius Junior, pemain yang semakin matang. Mentalitas dari Reyes di Eropa benar-benar kelihatan di sini ya. Mereka sempat tertekan tapi mereka kemudian bangkit, menyamakan kedudukan dan memaksa keperpanjangan waktu dan akhirnya mendapatkan gol. Dan lagi-lagi dari Benzema. Ini momok bagi Chelsea ya. Karena di pertandingan pertama dia mencetak hat-trick, dan kali ini memang nggak hat-trick tapi golnya sangat krusial karena membawa Madrid ke babak berikutnya. Nah, satu juga pemain yang gue sorot di sini yang lagi-lagi ini pemain yang istilahnya orang yang low profile lah. Luka Modric ya, ini nggak tahu kenapa sepanjang pertandingan ini selalu mata gue tersita ke dia. Walaupun usianya kalau nggak salah udah 36-37 ya, udah cukup tua lah, tapi gaya dia bermain, lu lihat deh cara dia nutup ruang, itu bener-bener
Kalau di handphone itu safe mode ya. Jadi dia geraknya agak hemat-hemat gerak, hemat-hemat tenaga, sehingga akhirnya kita tahu ya dia bisa main sampai 120 menit ya. Ini usianya berapa sih? Coba kita lihat ya. Modric kalau nggak salah 37 ya. 36 ya, September nanti 37 ya. Jadi tahun 85 lahir. Luar biasa. Bagaimana dia menutup ruang, bagaimana dia ikut bertahan juga loh. Jadi bukan hanya mungkin kayak Ibrahimovic di Milan ya, nyerang aja, urusan bertahan, urusan yang mudah-mudahan ini enggak. Dan dia memberikan satu assist ya buat gol Rodrigo tadi ya, gol yang memaksa ke perpanjangan waktu. Dan juga di pertandingan pertama dia juga mencetak di leg pertama juga mencetak satu assist. Jadi luar biasa. Modric benar-benar ya itu tadi ketika cross Casemiro ditarik keluar sama Ancelotti tetap memastikan masih ada Modric di sana. Jadi komitmen dan kerja kerasnya sangat luar biasa. Ini berapa kali dia cara menutup. Lu kalau lihat cara dia bertahan itu benar-benar nggak ribet gitu. Tapi dia tahu mesti kemana. Kadang-kadang dia nggak terlalu jaga ketat. Dia tahu gue ngapain ngabisin tenaga harus ngejar dia. Karena dia pasti akan kesini. Dia tunggu. Nah ini yang pengalaman berbicara ya. Dan semakin tua tentunya pemain harus semakin jago dalam menerapkan safe mode ya. Jadi Madrid luar biasa dengan pemain-pemain yang perpaduan antara pemain muda dan juga pemain berpengalaman dengan pelatih yang hebat, dan akhirnya membuktikan mereka selangkah ya menuju ke mereka ke semifinal ya. Mereka akan bertemu antara Manchester City atau Atletico Madrid yang nanti malam akan main ya. Ini masih 50-50 menurut gua. Apapun masih bisa terjadi, mungkin walaupun mungkin sebagian dari lu mengunggulkan City ya, tapi kita nggak tahu. Jadi itu kira-kira gue bedah ya dua pertandingan yang sangat seru tadi malam, yang sangat penuh dengan adu taktik dan strategi. Ya kita lihat aja bagaimana langkah mereka. Jadi udah ada dua semifinalis ya di sini, Madrid dan juga Villarreal ya. Dua tim Spanyol sudah ada. Ya kita tinggal tunggu lagi dua lagi, apakah dari Inggris, apakah dari Spanyol, apakah dari juga Portugal, Benfica ya. Who knows ya kalau bisa membalikan kedudukan walaupun kemungkinannya kecil. Oke, itu aja video gua kali ini dari Liga Champions perempat final, dua pertandingan. Gue janji akan bahas juga hasil nanti malam antara Benfica Liverpool dan juga City Atletico Madrid. Kita akan lihat apakah Atletico akan kembali bertahan parkir tank atau akan keluar menyerang. Oke, thank you, salam sehat dan sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Ciao.